Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat menurut bahasa yang artinya adalah suatu keadaan yang menetap pada sesuatu. Ya, suatu keadaan yang menetap pada sesuatu. Sekarang tujuan kita mempelajari sifat-sifat huruf adalah agar huruf yang keluar dari mulut kita ini ya, semakin sesuai dengan keaslian huruf-huruf Al-Quran itu sendiri. Karena sebab boleh jadi huruf yang sudah benar makhrajnya, sudah benar tempat keluarnya, tapi belum tentu benar sifatnya. Ya, contoh nih huruf ba. Ba betul sudah di bibir, tapi ketika kita huruf ba ini sukun tidak kita kolkolahkan, berarti sifatnya salah. Atau kita baca dengan suara yang disertai udara, ba, ba, ba. Nah, itu betul makhrajnya tapi sifatnya salah. Karena ba sifatnya jahar tanpa hembusan udara. Dan juga sifatnya qalqalah, harus mantul ketika sukun. Itu adalah salah satu contohnya. Maka melalui sifat huruf, seseorang itu baru dikatakan mampu membedakan bunyi suatu huruf itu dengan benar. Tujuan kita memahami sifat huruf ini adalah agar sebagai pelengkap pada makhraj ya, yang kalau tadi makhraj saja tidak kita amalkan sifatnya belum lengkap tuh ya. Jadi tujuannya adalah itu. Karena dengan mengetahui sifat maka kita baru dapat membedakan lafaz atau pengucapan bagi huruf yang sama makhrajnya. Kita bisa bedakan sudah kan, pokoknya ada huruf satu makhraj ini, dal ta to, zal sa zo, itu satu makhraj tapi kok berbeda bunyinya. Nah, itu disebabkan karena sifat-sifatnya. Dengan itu maka kita akan dapat mengenal mana huruf yang kuat, mana huruf yang lemah, atau huruf yang diucapkan secara tebal dan secara tipis. Kemudian sifat huruf juga membantu ketepatan suatu huruf supaya dapat dilafazkan dengan benar. Ahli qiraat berbeda ilmu dalam menetapkan jumlah sifat-sifat huruf hijaiyah. Sebagian menetapkan sebanyak 19 sifat. Dan ada sebagian lagi menetapkan sebanyak 18 sifat. Ada juga 17 sifat, ada 16 sifat, dan bahkan 14 sifat ini ya. Bahkan ada yang menetapkan sifat huruf itu sebanyak 44 sifat. Dari sifat-sifat huruf yang ada. Ya, pada buku ini kita akan menjelaskan 18 sifat huruf yang lebih umum dibicarakan oleh ahli qiraat. Sifat huruf itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Ya, sifat huruf yang memiliki lawan. Yang kedua adalah sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Sifat ini merupakan sifat wajib bagi setiap huruf. Karena sifat ini memang sifat yang telah ada pada setiap huruf baik dalam keadaan apapun. Ya, dikatakan berlawanan karena setiap huruf hanya wajib memiliki satu sifat daripada lawan sifatnya. Ya. Berikut, maka ketika sifat ini berjumlah 10 sifat berarti setiap huruf hanya wajib memiliki 5 sifat. Ya. Ini kan sifat ini menjadi dua, satu sifat yang memiliki lawan, satu sifat yang tidak memiliki lawan. Sekarang pembahasan kita ini adalah sifat yang memiliki lawan. Sekarang kita perhatikan tabel sifat-sifat huruf yang berlawanan sifatnya menjadi wajib bagi setiap huruf ya. Sifat-sifat huruf yang berlawanan ada 10 sifat. Yang pertama adalah hams. Karena namanya berlawanan berarti hams lawannya jahar. Hams itu artinya terlepas, sedangkan jahar artinya tertahan. Ya, kita lihat perhatikan sifat yang berkaitan dengan napas dan udara. Napas itu kan berarti udara ya. Nah itu napas ya. Ada yang terlepas, ada yang tertahan. Yang kedua yang berkaitan dengan suara dan bunyi sifat ini. Berarti syiddah artinya tertahan. Sedangkan rakhawa artinya terlepas. Maksudnya bunyinya tertahan, syiddah bunyinya terlepas adalah rakhawa. Sifat yang ketiga adalah sifat yang berkaitan dengan naik turunnya pangkal lidah kita. Ya, karena naik dan turunnya pangkal lidah maka menentukan tebal dan tipisnya huruf tersebut. Isti'la naik ya.
pangkal lidahnya sehingga huruf-huruf ini semua tebal. Kha, so, do, ro, to, ko, zo. Semuanya huruf ini tebal. Adapun yang memiliki sifat istifal, semua huruf ini, ya 21 huruf ini semuanya hurufnya tipis bunyinya. Sifat yang keempat adalah sifat yang berkaitan dengan lengket dan terpisahnya lidah dari langit-langit. Sehingga ketika huruf ini memiliki sifat idbaq, maka huruf ini lebih tebal daripada sifat isti'la. Isti'la ini sudah tebal, tapi ketika dia memiliki sifat idbaq, berarti huruf ini lebih tebal daripada sifat yang ada. Di sini ada 7, sedangkan di sini cuma ada 4. Ya, semua huruf yang 4 ini ada di dalam isti'la. Infitah ada 24 huruf, ya, ini banyak. Ini lebih tipis daripada idbaq. Lengket yang so, do, to, zo, ya, itu semuanya. Yang kelima adalah sifat yang berkaitan dengan lambat dan cepatnya keluar huruf tersebut. Ya, jadi sifat kelima ini ada yang mengatakan tidak usah dibahas. Kenapa? Karena tidak merubah bunyi. Cuma kita mengetahui bahwa huruf itu cepat atau lambatnya huruf tersebut keluar dari mulut kita. Izlaq lawannya ismat. Jadi yang perlu kalian hafalkan adalah sekarang, kenalkan dulu nih. Hams lawannya jahar. Syiddah lawannya rakhawa. Adapun di antara syiddah dan rakhawa ini ada tawasuto. Tawasuto itu berarti antara terlepasnya suara dan tertahannya, ya, suara atau bunyi. Isti'la lawannya istifal. Itbaq lawannya infitah. Ya, itbaq lawannya infitah. Izlaq lawannya ismat. Ya, 10 huruf inilah, 10 sifat inilah yang perlu kita hafalkan untuk pembahasan sifat huruf kita. Baiklah, sekarang Ustaz jelaskan. Apa sih maksudnya hams? Apa sih maksudnya syiddah dan rakhawa? Ya, mungkin kita tidak selesaikan semuanya. Tidak bisa selesaikan semuanya sifat huruf ini karena panjang pembahasannya. Maka Ustaz akan berikan cara untuk bisa menghafalkannya. Hafalkannya, pasangan-pasangannya. Hams lawannya jahar. Syiddah lawannya rakhawa. Antara syiddah dan rakhawa adalah tawassuth. Hafal dulu nama-namanya. Hams, jahar. Syiddah, rakhawa. Isti'la, istifal. Itbaq, infitah. Izlaq, ismat. Itu yang perlu kita hafalkan. Sekarang Ustaz akan jelaskan secara ringkas apa yang dimaksud dengan hams. Hams adalah sifat huruf yang berkaitan dengan nafas atau udara yang terlepas. Di sini terlepas ya. Contoh fa, af. Udaranya terlepas. Ha, sa, as. Ha juga demikian. Jadi semua huruf-huruf yang ada di sini semuanya sifatnya ada udara yang terlepas. Sedangkan lawannya jahar, tertahannya udara. Berarti udaranya tidak mengalir seperti mengalirnya sifat yang pada huruf ini ya, sifat pada sifat hams ini. Contoh ya, ya, ya itu tidak ada aliran udara. Ghain juga demikian. Gha, ain, a, dot, do, ja, za, padal, to. Semua huruf ini tidak ada disertai dengan aliran udara. Itu yang dimaksud dengan berlawanan. Sekarang di sini ada 10, di sini ada 18. Jadi semua huruf hijaiyah ada 28 huruf untuk sifat huruf ya. Semuanya dibagi 2. 18 yang dimiliki oleh jahar dan 10 yang dimiliki oleh hams. 10 yang pada sifat hams dan 18 pada sifat jahar. Sehingga untuk menghafalkannya kita hafalkan saja yang 10 ini. Fahassahu syakhsun sakat ini 10 ini yang kita hafalkan karena ini akan mudah ya ketika kita hafal yang 10 ini, maka yang otomatis yang sisanya 18 ini adalah lawannya daripada yang 10. Caranya adalah menghafalkan fahassahu syakhsun sakat. Fahassahu syakhsun sakat. Demikian. Hafalkan, coba. Fahassahu syakhsun sakat. Fa, ha, sa,
hu syakhsun sakata. Itu. Berikutnya adalah syiddah. Syiddah yang artinya tertahannya suara atau bunyi. Ya, syiddah artinya tertahannya suara atau bunyi. Sedangkan rakhawa lawannya daripada syiddah, yang artinya terlepasnya suara atau bunyi. Coba kita lihat. A itu suara mengalir, berarti terlepas. Sedangkan berarti tertahan, berarti namanya syiddah. Seperti itu. Kita lihat, buktikan sifat-sifat huruf ini. Huruf hamzah, kita mau buktikan bahwa dia tertahan. Coba kita hamzah. Kita mau sebut tidak bisa keluar. Itu namanya tertahan. Demikian juga jim. Kita lengketkan di makhrajnya. Ja, tidak bisa dikeluarkan. Dal, tidak bisa. Semua huruf ini tertahan. Ketika kita lihat sifat huruf yang dimiliki oleh sifat rakhawa, ha, mengalir, suara terlepas. Lo, tidak bisa kita tahan. Karena memang sifatnya mengalir suara. Waw juga demikian. Zai, sin, ya, jadi semua huruf ini adalah sifat huruf yang mengalir suaranya atau mengalir bunyinya. Adapun tawassuta itu adalah antara tertahan dan mengalirnya suara atau terlepasnya suara. Lam, contohkan nih, lam. Kalau dia tertahan al. Kalau dia mengalir al, begitu. Tapi dia karena disifatnya tawassuta antara tertahan dan terlepasnya suara, maka bunyinya menjadi al. Sempat mengalir lalu kemudian berhenti. Nun juga an. Ain bukan a atau tidak seperti itu. Mim am im ya, ketika pada izhar ya. Ra ar. Nah, ini yang dikatakan dengan mungkin 4 sifat huruf ini aja yang kita pelajari dulu untuk pertemuan ini. Karena sifat huruf ini harus perlu fokus dan juga keseriusan untuk bisa memahaminya. Menghafalkan sifat-sifat itu dengan mudah. Kita hafalkan ya yang paling sedikit memiliki huruf. Contoh hams, syiddah. Ya hams lawannya jahar. Ya, kita ambil yang hams saja. Kenapa hams itu? Ya cuma 10 hurufnya. Ya maksudnya 10 aja hurufnya. Jadi di antara 28 huruf hijaiyah kita ambil yang 10 saja. Yaitu yang dimiliki oleh sifat hams. Yang 18 tidak usah kita hafalkan. Insya Allah dengan menghafalkan yang 10 ini maka yang 18 itu pun sudah kita ketahui karena dia adalah lawannya daripada sifat hams. Yaitu fahassahu syakhsun sakata. Berarti huruf fa, ha, sa, ha, shin, kha, sod, sin, kaf dan ta. Adapun sifat yang kedua yang berkaitan dengan bunyi dan suara yang sudah kita pelajari tadi adalah sifat syiddah. Ya, karena sifat syiddah lawannya rakhawa. Syiddah cuma memiliki 7 huruf. Yaitu ajid, a, hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf dan ta. Yang disingkat dengan ajidu qattin bakat. Ajidu qattin bakat. Yang kedua, yang ketiga ini masih sifat yang kedua, sifat tawassuta karena sedikit juga hurufnya, cuma 5 aja. Jadi kita ambil ini syiddah dan tawassuta. Lin Umar, berarti huruf lam, nun, ain, mim dan ra. Yang ketiga, sifat yang berkaitan dengan tebal tipisnya huruf, yaitu sifat isti'la. Hurufnya ada 7. Kha, so, do, ro, to, qaf dan zo. Disingkat dengan khussadog tinqiz. Khussadog tinqiz. Ya, sifat yang keempat itbaqo. Yang itbaqo cuma 4 huruf saja. Berarti ada 24 huruf yang sifatnya lawannya ini itbaq, berarti infitah. Sodo tozo. Sifat yang kelima
adalah sifat yang berkaitan dengan pengucapan cepat atau lambat, ya. Izlaq lawannya ismat. Tapi kita ambil izlaq aja, kenapa? Karena izlaq memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf saja. Sedangkan lawannya ismat itu berarti memiliki 22 huruf. Tidak usah kita hafalkan yang itu, yang kita hafalkan hanya izlaq saja. Ya, sekarang kita perhatikan hams fahassahu syakhsun sakat syidda ajidu qattin bakat tawassuta lin umar isti'la berarti khussadaqtin qaid itabaqa sadataza izlaqa firra min lub. Intinya kita keluar nanti dengan mempelajari sifat ini kita sudah bisa menyebutkan nama ini dengan mudah, ya, kita dapat mengucapkan dengan mudah. Hamzah sifatnya jahar, syiddah, istifal, infitah dan ismat. Seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.